kita masuk ke satu mata kuliah yang kalau saya bisa bilang ini adalah core, ini adalah inti dari teknik sipil. Bagian sudah kita teman-teman di semester 5, 6, 7, teman-teman itu masuk di mata kuliah inti yang memang seharusnya dipahami dan seharusnya dikuasai oleh seorang insinyur sipil kelak nantinya teman-teman jadi insinyur sipil, teman-teman harus memahami dan mengerti ini. Kenapa? Karena bangunan kita itu dibuat di atas lempengan bumi, di atas tanah, dan tanah kita itu berada di lempengan bumi. Dan apapun yang terjadi di bumi kita ini pasti akan mempengaruhi infrastruktur, pasti akan mempengaruhi bangunan yang ada di atasnya. Makanya penting sekali untuk kita memahami mengenai kegempaan, dan ada satu mata kuliah khusus yang mempelajari mengenai teknik gempa. Jadi teman-teman lihat gambar-gambar yang ada di awal ini adalah gambar jalan, infrastruktur jalan raya yang hancur karena gempa. Tanahnya terbelah, jalannya rusak, yang menyebabkan kerusakan masif di jalan itu. Di sebelah ini adalah kerusakan sebuah kota, di mana struktur-struktur bangunan di atasnya itu runtuh karena gempa bumi. Di sebelah lagi ini, di bawahnya ini ada gambar bangunan yang ambles, tanahnya turun karena longsor, dan ini juga disebabkan karena gempa bumi. Dan ini adalah gambar pergerakan tanah, model pergerakan tanah yang terjadi di dasar, di bawah bangunan kita. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan dan membayangkan bahwa teknik gempa itu merusak. Sebenarnya bukan gempa itu fenomena alam, biasa saja dia terjadi di dunia ini. Karena dunia ini butuh keseimbangan. Jadi kalau kita bicara hukum alam, yang kita bicarakan adalah keseimbangan. Teman-teman belajar analisa struktur 1, semuanya harus seimbang. Sigma momen harus sama dengan 0, supaya semuanya seimbang. Bumi pun harus seimbang. Dan gempa bumi itu adalah bagian dari keseimbangan yang terjadi di alam. Kalau satu daerah memiliki tekanan yang sangat besar, akumulasi beban yang besar di satu titik itu, daerah itu pasti akan memencarkan energinya, melepaskan energinya, yang kita kenal dengan gempa bumi. Waktu dia memancarkan energinya, entah itu fenomenanya nanti geser, entah itu subduction, tabrakan antar lempeng, entah itu sesar, apapun yang terjadi, yang jelas dia memecahkan, dia melepaskan energi yang dimilikinya untuk dia kembali ke titik seimbangnya. Jadi gempa bumi itu sebenarnya itu fenomena alam yang biasa saja, dan itu memang harus terjadi supaya bumi ini tetap berputar, supaya bumi ini tetap jalan, tetap nyaman, tetap bisa kita tempati. Hanya ada lokasi-lokasi tertentu yang memang sering sekali terjadi gempa. Dan ada lokasi-lokasi tertentu yang nanti kita kenal, kita akan belajar, itu yang namanya sesar, patahan. Tempat-tempat yang memang ya di situ tuh sumber gempa. Kalau kita membangun infrastruktur, kita membangun jalan, kita membangun jembatan, kita membangun bendungan, kita membangun gedung, nah kita harus sangat-sangat mempertimbangkan lokasi, sangat mempertimbangkan posisi dan intensitas gempa yang mungkin terjadi di lokasi tersebut. Itu yang penting diperhatikan. Dan intensitas gempa yang mungkin terjadi di lokasi tersebut. Jadi gempanya bisa kecil, bisa besar, tapi nanti kita akan belajar namanya consider maximum earthquake. Jadi gempa maksimum yang perlu dipertimbangkan untuk perencanaan. Untuk jalan, untuk jembatan ada aturannya sendiri. Gempa maksimum yang dipertimbangkan itu seperti apa. Untuk bangunan gedung ada aturannya sendiri. Gempa maksimum yang dipertimbangkan itu seperti apa untuk perencanaan di daerah tersebut. Juga untuk kebutuhan pemerintah untuk memetakan gempa itu, untuk menetapkan lokasi-lokasi ini boleh untuk hunian, ini boleh untuk bangunan gedung, ini boleh untuk infrastruktur jalan. Harusnya tidak boleh membangun jalan seperti ini di atas sesar.
Jadi kalau tahu di situ ada patahan, tidak boleh ada jalan atau infrastruktur di situ. Ada aturannya, sekian kilo dari patahan itu harusnya bebas dari struktur. Makanya itu di situ biasanya dibuat bangunan hijau, daerah terbuka hijau, atau dibuat perkebunan atau apapun, kalaupun terjadi gempa tidak menimbulkan korban yang besar. Tetapi yang namanya manusia itu ngeyel gitu kan, kadang-kadang sudah dipetakan ada peta gempa, ada lokasi-lokasi yang diizinkan untuk dan ada yang tidak diizinkan, tetapi seringkali itu nabrak aturan. Akibatnya apa? Kalau gempa terjadi, bangunannya akan rusak, infrastrukturnya akan rusak. Nah, di mata kuliah ini kita akan belajar mengenai fenomenanya itu gempa itu seperti apa, teknik gempa itu seperti apa, dan nanti kemudian dampaknya kepada bangunan gedung itu seperti apa. Dampaknya kepada jalan itu seperti apa, dampaknya kepada jembatan itu seperti apa. Itu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, dan nanti setelah meet, kalau memang masih bersama saya, nanti kita akan belajar mengenai bagaimana memperhitungkan gaya-gaya yang terjadi akibat gempa yang akan jatuh ke struktur atau ke infrastruktur yang akan kita bangun. Jadi nanti kira-kira seperti ini garis besar perkuliahannya. Teman-teman, kita akan berkenalan dulu sama gempa. Jadi mengenal gempa bumi, kita melihat, memahami kerusakan-kerusakan atau dampak pada infrastruktur, pada bangunan yang terjadi akibat gempa. Kemudian bagaimana proses geologi terkait gempa bumi itu. Bagaimana sih kok gempa bumi itu bisa terjadi? Bagaimana prosesnya kok sampai gempa bumi itu bisa ada? Dan kemudian dampaknya ke permukaan bumi. Kita akan belajar teori tentang gempa. Kemudian mekanisme struktur itu bisa runtuh. Jadi untuk kita memahami bagaimana kita menjadi seorang desainer perencana struktur bangunan yang baik, kita harus memahami mekanisme keruntuhan dari suatu bangunan. Jadi gimana sih bangunan itu bisa runtuh akibat gempa? Teman-teman akan belajar ini di 2 mata kuliah. Di sini nanti kita akan belajar sekilas. Yang detail nanti teman-teman akan belajar di baja 2. Di baja 2 itu teman-teman akan belajar mekanisme terjadinya sendi-sendi plastis pada suatu struktur. Dan nanti di sendi-sendi plastis itu bagaimana mekanisme runtuhnya bangunan itu detail secara teoritisnya akan dipelajari di struktur baja 2. Di sini nanti kita akan bahas bagaimana juga mekanisme keruntuhan bangunannya akibat gempa, kemudian dasar-dasar perencanaan bangunan yang aman terhadap gempa, dan bagaimana menghitung pembebanan untuk gedung berdasarkan cara yang paling sederhana, yaitu mode 1, mode goncangan yang pertama dengan namanya statik ekivalen. Jadi nanti untuk pembebanan gedung itu nanti ada yang statik, ada yang dinamik. Yang statik itu ada statik ekivalen, nanti yang dinamik ada namanya respons spektrum dan time history analysis. Hanya itu tidak akan masuk ke cover mata kuliah ini. Jadi yang ke cover mata kuliah ini adalah statik ekivalen mungkin dengan respons spektrum, yang time history analysis nanti di dinamik struktur, analisis dinamik struktur. Tapi yang di sini nanti kita akan belajar yang statis dan dinamis, yang respons spektrum, kemudian adalah tsunami dan bagaimana penataan kawasan. Jadi penataan kawasan itu pembagian tadi tata ruang yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menentukan di mana bangunan yang diizinkan untuk lokasi-lokasi yang diizinkan untuk didirikan bangunan, di mana lokasi untuk perkantoran, di mana lokasi persawahan, di mana lokasi area terbuka hijau, dengan mempertimbangkan lokasi-lokasi gempa dan sesar-sesar yang ada di lokasi tersebut. Oke, sebelum masuk ke materinya, teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini mengenai apa yang akan kita pelajari, garis besar perkuliahannya. Halo guys. Nggak ada, Bu. Nggak ada sih, Bu. Ya. Ini masih di awal, masih mau belajar dulu, pengalaman dulu. Oke. Indonesia, kita bicara Indonesia. Kita lahir besar sampai tua mungkin mati di Indonesia. Dan lokasi kita Indonesia ini kita tidak bisa menolak, bisa mengelak, karena ini tanah air kita, katanya tanah air Indonesia, negeri elok amat cinta gitu ya. Tapi di daerah kita ini dibalik keindahan alam yang kita lihat itu tersimpan potensi bencana yang besar.
Jadi Indonesia itu ring of fire, berada di dalam sirkuit Pasifik, berada di dalam lingkaran cincin api dunia, dan itu lewat di Indonesia, sehingga Indonesia itu termasuk di daerah dengan tingkat kepaparan aktif. Kalau ini menurut data tahun 2006, ini materinya saya ambil dari materinya Pak Haji ya, yang Pak Haji. Jadi ini Pak Haji sampai 2006 itu sudah terjadi gempa bumi sebesar 3.496 kali dengan magnitudo yang lebih besar dari 6 skala Richter. Magnitudo yang lebih besar dari 6 skala Richter itu ada gempa yang sangat terasa dan sangat berdampak. Kita semua bisa merasakan dengan situasi lari besar itu. Tapi sebenarnya ini gempanya sebesar sekian, sebanyak 3.496 kali ini yang hanya skalanya kecil, skala Richter, kita tidak terlalu merasakan, kita tidak terasa, tapi binatang-binatang itu bisa terasa. Makanya itu selalu ada istilahnya itu kearifan lokal. Kita melihat tanda-tanda alam, kita melihat binatang sudah mulai turun gunung misalnya seperti itu, mungkin ada getaran yang mereka rasakan meskipun kita belum merasa. Jadi manusia belum merasa. Kalau waktu itu lebih dari 6 skala kita sangat-sangat merasakan. Kita itu rasa goncangan lempar itu 3 skala ke atas, skala itu sudah rasa. Meskipun dia bilang tidak dingin misalnya, bunyi-bunyi yang tapi pelan, kecil. Tapi kalau yang merusak 6 skala itu pasti merusak. Pak Jogja itu nggak sampai 6, 5,9, tapi merusaknya kiat-kiat. Jadi nanti kita belajar kalau kita belajar yang dinamik, metode datar metode datar. Ya getaran gempa yang terjadi itu berbeda-beda untuk setiap daerah. Ada daerah untuk getaran gempanya gempa besar sekali ya, itu merusak sekali. Ada daerah tertentu yang gempanya kecil, nggak gede, tapi getarannya lama, itu juga merusak. Jadi tipe gempa itu berbeda-beda. Ini data dari BMKG tahun 1999 sampai 2009. Selama 19 tahun itu terjadi 27 kali gempa bumi merusak dan 13 kali gempa bumi yang menimbulkan tsunami. Jadi di Indonesia ini bukan cuma gempa, tapi ada namanya collateral hazard. Collateral hazard itu adalah ancaman ikutan. Jadi ancaman ikutan pasca gempa. Yang paling besar ancaman ikutan pasca gempa itu adalah tsunami. Jadi nggak akan ada tsunami kalau tidak dipicu oleh sesuatu. Dan yang memicu itu bisa gempa bumi atau longsoran atau runtuhan batuan yang masuk ke dalam air dalam jumlah yang besar, dan itu akan memicu terjadinya tsunami. Jadi kalau kita bicara gempa bumi, teman-teman apa dengan namanya hazard. Musik nanti hazard. Ya saya cari anotet supaya kelihatan ya. Hazard itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia-nya ancaman. Jadi teman-teman apa dengan istilah yang namanya hazard, namanya ancaman. Jadi kita ini di Indonesia ini kita hidup dengan ancaman, kita hidup dengan hazard. Nanti kita baca juga ada hazard map, peta ancaman gempa. Jadi gitu. Kita akan belajar hazard itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ancaman itu ada dan selalu ada di dalam hidup kita. Yang nanti kita tingkatkan adalah kapasitas kita, kemampuan kita. Makanya itu kita belajar teknik gempa, karena kita mengenali hazard, kita belajar mengenali ancaman yang ada di lingkungan kita. Kemudian kita meningkatkan kemampuan kita, bagaimana cara kita meningkatkan kapasitas kita di dalam kita mendesain suatu bangunan, di dalam kita mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya gempa bumi. Karena kita ada di lokasi di Indonesia yang sudah berkali-kali gempa bumi dan ada 13 kali ini menimbulkan tsunami. Ini yang terekam sampai 2009. Teman-teman yang sampai 2021 atau apa kabar? Banyak. Ada gempa Lombok, ada gempa lalu yang bukan hanya tsunami. Tadinya orang mengenal collateral hazard itu hanya tsunami yang banyak yang dikenal. Tapi teman-teman tahu nggak? Pernah melihat berita gempa bumi lalu Sulawesi Tengah tahun 2018 kemarin?
Halo guys, ya Bu. Nah, itu ada kolateral hazard, ada ancaman ikutan pasca gempa selain tsunami. Jadi ada tsunami, tapi ada juga satu lagi, teman-teman yang nonton berita, sering dengar berita, ada ancaman ikutan. Apa namanya? Likuifaksi. Likuifaksi. Jadi itu juga kolateral hazard, ancaman ikutan pasca gempa. Jadi pasca gempa itu bukan hanya tsunami, dia juga menimbulkan likuifaksi. Tsunami terjadi di laut, gempa bumi itu bisa terjadi di darat, bisa terjadi di laut. Tsunami terjadi di laut, likuifaksi terjadinya di darat. Likuifaksi itu terjadi saat tanah kita di bawah kita tuh tanahnya pasir. Kemudian air tanahnya tinggi, tanahnya pasir, banyak pasir, air tanahnya tinggi. Kalau dia goncang besar, dia bisa berubah jadi lumpur. Dalam waktu dia jadi lumpur, dia akan bangunan semuanya bergerak kayak sungai aja. Karena dia goncangannya tinggi, ya dia jalan lagi. Karena tanahnya sudah pindah, rumahnya sudah pindah kilo, sudah jalan kilo gitu. Kalau tidak dalam, yang dalam itu adalah kolateral hazard, likuifaksi yang terjadi. Orang baru terbuka matanya dengan likuifaksi itu saat gempa di Indonesia ya, saat gempa. Padahal sebenarnya likuifaksi itu sudah terjadi di gempa Jogja juga likuifaksi. Hanya likuifaksinya lokal, kecil-kecil. Jadi waktu gempa Jogja dulu itu likuifaksinya tiba-tiba sumur kering. Sumur yang punya banyak air tiba-tiba hilang pasca gempa. Karena di situ berubah gempanya. Tiba-tiba sumur ambles. Hanya lokal, sedikit. Jadi orang tidak terlalu masyarakat awam tidak terlalu memahami yang namanya likuifaksi. Tetapi waktu belum melihat yang masif besar terjadi di Palu Sulawesi Tengah kemarin, orang baru paham yang namanya likuifaksi. Jadi kita bisa bilang di sini, kalau disimpulkan di sini, kalau dirata-ratakan di bulan di Indonesia itu bisa terjadi sebanyak 2 kali gempa besar dan 1 kali tsunami setiap minggu. Kita belum menghitung likuifaksi yang terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia itu sering ini kalau kita sama orang hazard berupa gempa yang terjadi di Indonesia. Jadi ancaman berupa gempa itu sudah akan menjadi teman kita sehari-hari. Dan bagaimana caranya kita bersahabat dengan gempa, agar bersahabat dengan ancaman gempa yang ada di Indonesia, yang akan kita pelajari saat ini di mata kuliah ini. Di Padang tahun 2009 7,9 skala Richter. Di Aceh itu hampir 9 skala Richter tahun 2004. Yang meninggal banyak, ribuan orang. Hancurnya besar, kerugiannya juga besar. Di Aceh itu 300.000 jiwa yang meninggal. Dan karena itu terjadi di laut, bukan cuma di Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka, Maldives, dan Afrika semuanya merasakan. Di Jogja itu gempanya nggak terlalu besar kalau dibandingkan di Padang, dibandingkan di Aceh. Jogja itu bukan berada di zona lereng utama. Jadi lereng utama itu ada di pantai barat Sumatera. Kalau di pantai barat Sumatera itu yang memang kita mau tidak mau ya sudah diterima, karena ini asal Tawai, kemudian pantai barat Sumatera itu hampir semua itu adalah lempeng utama dari gempa. Nanti kita akan melihat itu. Jawa itu ada di pantai selatan. Jadi di pantai selatan Jawa dan Jogja itu ada lokasi itu di selatan. Hanya itu posisinya di laut, lempeng utama itu ada di Laut Jawa. Cuma di laut darat ini, Jawa di Jogja ini ada namanya Cesaria Opak. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Pak Jogja itu terjadi karena ada namanya dia di Cesaria Opak namanya. Patahan itu Sungai Oyo dan Sungai Opak. Jadi di Jogja itu menghubungkan antara Sungai Oyo dan Sungai Opak itu ada patahan. Dan itu patahan di darat. Jadi sebenarnya itu patahan di laut yang dulu pernah gempa besar di laut kemudian merembet. Jadi itu sampai ke darat. Di Jogja itu melempar di Jogja itu ada di namanya Cesaria Opak dan kawasan itu dekat
sesar. Sesar itu ada di sebelah timur, di sebelah saya pikir dulu. Ya, GPS-nya jalan ini. Selatan, sebelah selatan di Makassar. Jadi kalau teman-teman daerah Badah sampai Klaten itu tuh daerah jalur sesar, ya opak yang memang itu yang dan waktu gempa Jogja itu yang terjadi. Jadi waktu gempa Jogja itu sesar ya opak yang bergeser yang patah. Satu-satu banyak di Dongdong di Bantul, tetapi yang paling banyak arahnya itu ada di Bantul dan di Klaten. Klaten itu jauh dari Bantul, tapi justru korban terbesar ada di Bantul dan Klaten. Kota Jogja itu hanya jalan. Jadi lewat di sebelah selatan rumah saya. Di sini saya sekarang ada di Paraan. Jalurnya itu di selatan saya. Jadi lewat di sebelah selatan banyak bangunan di sekitar rumah saya juga roboh. Tapi yang di kota ini hanya apa namanya? hanya jalan, hanya lewat. Jadi jalur gempanya. Tetapi yang paling itu di posisi awalnya, di titik pertama kali gempanya di Bantul dan di titik akhirnya, ujungnya. Jadi di ujungnya sesar ya ombak ini di ujung awal dan di ujung akhirnya. Di ujung akhirnya itu di Klaten. Jadi yang banyak hancur itu justru di Bantul dan di Klaten waktu itu. Ini 4.770 orang meninggal ini kalau nggak saya ini masih kurang banyak, sekitar 6.500-an yang meninggal. Banyak sekali rumah yang hancur. Dan rata-rata itu adalah bangunan rumah masyarakat yang lama. Dulu orang belum membangun bangunan dengan tahan gempa, mereka belum berpikir itu ya. Mereka kan membangun bangunan dengan teknologi yang mereka mampu, yang mereka punya waktu itu. Dan bangunan yang lama itu banyak sekali yang runtuh. Dan nanti kita belajar lagi nanti semakin advance belakang kita belajar bahwa nanti ada periode panjang, ada periode pendek. Jadi ini yang berbahaya justru yang periode pendek. Jadi apa yang periode pendek itu justru lebih berbahaya buat Jogja. Nanti ada tempat-tempat tertentu yang lebih berbahaya periode panjangnya. Kalau periode panjang itu memang bangunan tinggi, sangat berpengaruh ke bangunan yang high rise building. Kalau periode pendek itu bangunan 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai itu justru lebih berbahaya. Nanti di Jogja ini, Jogja, nanti periode pendek itu justru lebih membahayakan bangunan yang lantai sampai 8 lantai itu justru lebih rawan, lebih merusak bangunan-bangunannya rendah daripada bangunan-bangunan yang tinggi kalau short period. Jadi itu yang di Jogja. Makanya kita harus memahami, kita harus menarik nafas supaya nanti waktu kita mendesain dengan benar. Oke, ini gambar foto saja teman-teman lihat kerusakan yang terjadi pada bangunan pasca gempa. Jadi bangunan itu harus dibangun istilahnya apa? Harus dibangun dengan kekuatan yang mampu dia menyerap energi gempa. Jadi gempa itu energi yang sangat besar. Bangunan ini harus bisa menyerap energi itu. Caranya bagaimana? Nanti dengan mekanisme terspesifikasi di situ. Yang teman-teman akan belajar di belajar dua mulai di sini. Nanti kalau kita belajar di bulan 3 di belajar teman-teman belajar dulu. Jadi bagaimana struktur itu bisa menyerap energi gempa yang akan masuk ke dalam portal-portal bangunan ini selama mungkin sebelum bangunan itu runtuh. Tapi kalau kita lihat bangunan ini, menurut teman-teman yang ngasih sini, penghuninya selamat nggak? Halo guys, masih dengar suara saya? Selamat Bu. Selamat Bu. Kalau yang ini penghuninya? Selamat juga Bu. Selamat juga. Masih bisa ya? Masih yang ini. Yang ini? Tidak Bu. Yang ini? Tidak juga Bu. Yang evakuasinya Bu. Evakuasinya gimana? Biar kalau cepat ya. Kalau teman-teman lihat kayak gini nih, kira-kira kemungkinan probabilitas orang masuk itu berapa persen? 5% Bu. Bu. Kecil ya. Karena bangunannya rusak apa? Pertanyaannya ya teman-teman, kalau teman-teman mendesain, bangunan itu boleh rusak nggak sih?
Boleh nggak, Bu? Boleh. Kan setiap tahun ada perbaikan juga kan, setiap bangunan itu. Oke. Kalau boleh rusak sampai level berapa? Rusak-rusaknya. Sampai retak. Mungkin di aciannya, di aciannya mungkin. Hah? Di aciannya. Iya, di aciannya. Terus yang lain dapat yang lain. Sampai level berapa bangunan itu boleh rusak? Yang lain gimana? Boleh saya miring nggak bangunan itu? Tidak boleh, Bu. Boleh. Kalau miring tapi nggak ambruk. Tergantung strukturnya, Bu. Kan ada yang desain setiap bangunan itu ada yang miring, ada yang tegak gitu. Enggak. Tapi gara-gara kebanjiran dia. Kalau diantisipasi ya mending direnovasi lagi, Bu. Contohnya kalau ada pas-pasan lagi jatuh gimana, Bu? Oke. Jadi bangunan itu bukannya nggak boleh rusak ya teman-teman? Boleh. Teman-teman desain boleh rusak. Hanya nanti ada kita masuk aja. Tadi kita akan belajar namanya level kinerja. Jadi level kinerja, performance level. Bangunan itu mau ada di level kinerja apa? Yang operasional itu fase tempat tutup semuanya. Nggak boleh ada yang rusak. Lampu itu tidak boleh. Di sini semuanya operasional. Habis itu selesai gempa mulai dipakai lagi. Tapi pasti itu biaya konstruksinya, biaya pembangunannya akan sangat mahal. Kalau kita mau bangun bangunan yang seperti itu, mungkin nggak mungkin. Tapi nanti kita belajar ada level kepentingan, ada faktor keutamaan struktur namanya. Struktur itu penting ya. Kalau itu bangunan rumah sakit untuk evakuasi shelter pasca gempa, yang memang harus beroperasi maksimal setelah gempa, ya kita bisa level itu. Nah, tadi ada lagi kinerja lagi yang berikutnya namanya immediate occupancy. Kita belajar lagi nanti. Itu elemen arsitektur yang boleh rusak. Plafon yang boleh rusak, bisa ada lightingnya bisa lepas, tapi jangan strukturnya yang itu ya, jangan ambruk langsung. Kalau ambruk langsung itu jatuhin orang ya kena. Dia boleh retak. Tapi strukturnya semuanya utuh. Pasca gempa, tinggal memperbaiki elemen arsitekturnya. Next levelnya. Jadi tadi ada level operasional, ada IO, immediate occupancy. Jadi tadi ini elemen arsitekturnya rusak, tapi strukturnya oke. Next, ini ada yang namanya LS, life safety. Di level ini strukturnya boleh rusak. Jadi struktur bangunannya boleh rusak, tapi rusaknya rusak terkendali. Jadi struktur bangunan ini boleh rusak terkendali. Terkendali artinya apa? Rusak by design. Kita yang atur bagian mana yang boleh rusak duluan. Pasca kita sudah tahu di situ rusak, nanti kita perbaiki bagiannya rusak. Jadi itu rusak by design. Biasanya kita taruh di balok, nggak boleh sama sekali ada di kolom ya. Biasanya kita taruh di balok. Kalau di kolom yang kayak gini nih, hancur di kolom. Tapi nanti kalau LS itu boleh rusak, balok boleh melebur, tapi rusaknya by design. Nanti pas kita perbaiki. Itu nanti kita belajarnya di belajar 3. Kita belajar mana-mana mendesain ya di sini nih. Yang strukturnya boleh rusak tapi rusak kendali itu bagaimana, itu kita belajar di belajar 3. Ada CP namanya, collapse prevention. Kita dia bilang sudah miring, bangunannya sudah miring gitu. Tapi nggak roboh. Jadi nggak boleh roboh, nggak boleh sampai sini. Ini salah, ini jelas salah. Ini CP yang gambar yang ini. Collapse prevention. Sesaat sebelum roboh, tapi orangnya selamat. Yang terakhir itu collapse, untuk yang runtuh. Nah, kalau kita desain yang ini nggak boleh.
Jangan desain di sini. Nanti yang di sini tadi yang pilih-pilih nggak boleh. Jangan desain di sini. Biasanya kita bisa desain di sini. Untuk slide video bangunannya itu irit, pilihnya terjangkau. Nanti kalau rusak baik-baiknya juga terjangkau. Kalau operasional ini pasti jelas mahal. Tapi event itu mahal kalau memang itu harus, misalnya ini rumah sakit, boleh ada kebakaran terasa. Kalau rumah sakitnya ambruk, orangnya rumah sakitnya itu misalnya asapnya sudah rusak atau listriknya mati. Nah, orang-orang yang sekarang pakai ventilator itu untuk nafas gitu, listriknya mati, ventilatornya mati, nafasnya berhenti ya gitu kan. Jadi ada bangunan-bangunan itu yang memang harus terus beroperasi. Event itu ada gempa, itu juga operasional ya, iya terpaksanya. Maka ya harus dijalani. Nanti kita belajar tingkat suatu bangunan. Makanya kita harus kalau yang realistis yang ideal itu di OTO atau di LS. Sekali lagi ini tergantung duitnya. Mau duitnya seberapa banyak, saya seberapa besar. Nah kalau di LS ini irit, boleh rusaknya terkendali. Nah bisa kita baca. Bagaimana mendesain struktur yang seperti ini yang di LS itu bukan ini ya. Kita belajarnya nanti di baca 3, kita baca di baca 3. Nanti kita belajar bagaimana perencanaan struktur beton di daerah rawan gempa untuk dia bisa rusak terkendali seperti apa. Di baca kita juga belajar bagaimana desain baja di daerah rawan gempa supaya kalau struktur itu rusaknya juga rusak yang terkendali. Bahkan rusak kayak begini nih, hancur fatal seperti itu nggak boleh. Ini tadi pola dasar penyebarannya begini. Tsunami. Kalau tsunami itu kita nggak sangat apa-apa ya. Jadi kita cuma evakuasi lari ke tempat yang tinggi. Tapi secara struktur, sekarang kita secara struktur. Kalau bangunan kita ketabrak tsunami, kira-kira apa saja yang terjadi pada struktur kita? Waktu gempa dia tahan, dia aman. Jadi gempa besar dia hancur. Tapi habis itu dia ketabrak tsunami. Kira-kira apa yang terjadi? Guys. Saya bisa jelas ya, dengar ya. Masih Bu. Kira-kira apa? Ini betul nih. Tahu bersih? Bisa saya hancur pikirannya gambar di sini. Kalau yang ini, bangunan kita bisa tabrak. Strukturnya kita nggak perlu gempa. Tiba-tiba tabrak apa? Bisa bayangkan bangunan di darat, kemudian tiba-tiba ditambah dengan kapal. Itu yang ini yang apa namanya versi videonya ya, ketabrak kapal. Versi kecilnya bangunan kita ketabrak diberi sampah, ketabrak batang kayu, ketabrak mobil, ketabrak motor, ketabrak rumah yang hanyutan, pokoknya semua dari hanyutan. Jadi event bangunan ini masih berdiri dengan teknologi itu. Bangunan ini mungkin ketabrak namanya debris itu sampah hanyutan yang bawa waktu tsunami. Jadi itu kolam bahasa ancaman ikatan yang berikutnya. Tapi harus kita antisipasi. Jadi bukan hanya kuat terhadap gempa, tapi dia juga harus kuat terhadap tumbukan, terhadap tabrakan yang mungkin terjadi kalau ada tsunami. Jadi banyak alternatif yang akan terjadi pasca tsunami. Pasca gempa. Ini yang terjadi pasca gempa. Selama ini teman-teman belajar di Beton 1, belajar di baja 1, mari kita belajar itu hanya beban mati dan beban hidup. Kalau di atap kemarin kita desain dengan kelas beban angin dan beban air hujan itu ya. Padahal sebenarnya terjadi di bangunan itu banyak yang mungkin terjadi. Nah, masalahnya kita harus mencari mana yang paling ekstrim
yang memberikan gaya terbesar pada bangunan kita, dan berdasarkan berapa gaya terbesar itu nanti kita desain balok, kita desain kolom, desain mekanisme turunannya. Supaya waktu skenario terburuk terjadi pada bangunan kita tetap lama. Jadi kita bukan hanya berpikir yang penting aman, tapi yang kita pikirkan tuh apa skenario terburuk yang mungkin diterima oleh struktur atau infrastruktur yang kita bangun. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh sipil. Bagaimana kita mengelola skenario terburuk itu dengan baik. Jadi kalau ada masalah, skenario yang terburuk itu harus kita kelola dengan baik. Kelola itu dengan bagaimana? Dimitigasi semuanya, dimitigasi kemungkinan yang terjadi itu sudah dimitigasi. Desain bangunan kita itu sudah memitigasi bencana-bencana yang mungkin akan terjadi di dalam siklus hidup bangunan kita. Struktur kita itu didesain paling tidak 50 tahun. Jadi itu umur bangunan itu didesain paling tidak 50 tahun. Nah, selama 50 tahun mungkin satu kali mengalami gempa besar. Perhitungannya seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar alat ulang gempa mana yang kita pilih untuk kita gunakan desain bangunan gitu ya. Itu minimal dia selama umur bangunan 50 tahun probabilitas terjadi gempa besar itu satu kali di dalam sepanjang 50 tahun hidup bangunan itu. Tapi waktu gempa terjadi bangunan itu harus bisa lewati ya. Harus bisa gempanya sama menerima gempa itu dan melewatinya dengan baik. Nah itu tuh tergantung dari rencananya. Nah, teman-teman lihat bangunan ini hancur ini. Bangunan rumah sederhana. Rumah tinggal masyarakat. Hanya sebagian yang masih berdiri. Hancur karena gempa. Jadi sebenarnya itu kalau kita bicara gempa, pasti dia tidak membunuh ya. Gempa itu merusak. Itu yang ya. Jadi gempa itu merusak tapi tidak membunuh. Yang biasanya orang-orang mati terjadi itu karena infrastruktur yang gagal berfungsi dengan baik saat gempa. Jadi gempa infrastruktur yang gagal berfungsi dengan baik, infrastruktur yang roboh, manusia yang ada di dalamnya akhirnya meninggal. Dan itu adalah beban dan tanggung jawab yang diberikan kepada seorang insinyur sipil. Bagaimana kita mendesain bangunan yang aman saat gempa. Jadi yang tadi itu mau operasional atau immediate occupancy atau mobility atau DCP atau P atau CC, yang CP atau C-nya nggak boleh ya, yang penting collective atau sholat itu nggak boleh didesain di situ. Tapi bagaimana kita bisa desain bangunan itu paling tidak di LS. Boleh rusak supaya tambah ini supaya desain strukturnya artinya boleh masuk tapi bisa kita kendali. Itu bagaimana? Itu yang harus kita perhatikan dan itu yang harus kita pahami. Teman-teman di sini ini yang harus mengerti. Ini kita masih ngomong pengantar. Ini cuma menceritakan apa yang akan terjadi di mata kuliah ini. Jadi apa yang akan kita pikirkan sepanjang satu semester ini untuk mata kuliah teknik gempa, supaya teman-teman bisa memahami kira-kira kita mau belajarnya apa sih di mata kuliah ini. Ini gambar meteor jatuh gitu ya. Kalau ada gambar meteor jatuh itu jatuh ke bumi, masuk ke atmosfer kita terus kena tanah, apa yang terjadi? Ya akan ada getaran besar gitu ya. Yang dirasakan oleh kita, oleh manusia, dan tidak dirasakan juga oleh semua infrastruktur yang ada di atas bumi ini. Semuanya merasakan getaran itu. Tapi itu getaran yang terjadi dari luar. Ini getaran yang terjadi di luar. Itu ada meteor jatuh, ada pesawat tiba-tiba jatuh, nabrak gunung atau nabrak lokasi pemukiman, begitu ada getaran besar, atau ada bom tiba-tiba jatuh di satu lokasi gitu. Efeknya sama dengan gempa bumi. Jadi yang dirasakan itu efeknya itu sama. Tapi ini pengaruh dari luar yang mungkin terjadi. Nah, kalau gempa itu pengaruh dari dalam
Jadi pengaruh dari dalam ini yang terjadi pada gambar kita. Nah, teman-teman lihat ini, yang di gambar ini ada tipe gempa, namanya gempa vulkanik. Bisa menjelaskan gempa vulkanik? Ada yang bisa menjawab? Saya yakin ini teman-teman materi ini materi yang sederhana, teman-teman sudah memahami. Ini di SMP ada pelajarannya. Gempa vulkanik itu apa? Secara sederhana kalau diterjemahkan. Gempa yang terjadi akibat aktivitas yang terjadi di dalam gunung-gunung berapi, di dalam perut bumi. Yang saya jelaskan di awal tadi itu loh, keseimbangan. Jadi aktivitas ini terjadi untuk menjaga keseimbangan dalam inti kita, di dalam perut bumi kita ini. Kalau di situ lavanya sudah penuh, magmanya sudah banyak di situ. Karena di bawah ini, di bawah bumi kita, di bawah sini, kalau kita di bawah sini, di bawah sini ini ada cairan fluida. Kalau kita bicara ke sana itu namanya mantel. Di dalam mantel itu isinya cairan panas. Tapi cairan panas itu bergerak. Alirannya itu aliran konveksi ya, air mendidih. Kalau teman-teman lihat air mendidih itu muter-muter gitu ya teman-teman. Percobaan di atas kompor, dia air mendidih, panasnya teman-teman bisa rasakan, dan akibat panas itu kalau ada sesuatu di atasnya itu akan bergerak. Teman-teman yang cewek-cewek ya, cowok-cowok juga apa-apa itu. Kalau tutupan panci itu dikasih tutup panci gitu ya, terus kemudian airnya mendidih panas, kira-kira pancinya bergerak nggak? Bergerak. Jadi pancinya dia bergerak karena panas yang ada di dalamnya. Dia bergerak. Terus kemudian dia cari celah untuk dia keluar. Betul ya? Makanya itu selalu kalau air di atas itu ada yang bunyi gitu ya. Itu ada lubang saluran udara untuk dia keluar. Dan anggap saja gunung api itu saluran udaranya untuk air keluar. Jadi kalau misalnya gunung api itu aktif bergerak, ini ya harus rata. Dia harus rata. Nah, cuma aktivitas yang gempa yang kita rasakan itu namanya gempa vulkanik. Kenapa? Karena ini di lubang-lubang yang di ini, ada lubang-lubangnya di kita ini, supaya panas itu keluar, bisa lepas gitu ke permukaan. Dia harus cari lubang. Celah-celah itu biasanya kita kenal dengan gunung api. Dekat tadi paling dekat gunung api. Kita bersyukur gunung api itu rajin batuk. Gunung api itu aktif. Dia bukan gunung api yang diam. Kalau gunung berapi yang aktif itu dia meletus dia keluarin bara, tapi enggak langsung gede besar gitu, enggak. Sedikit dia batuk-batuk, energinya dia keluarkan sedikit gunung berapi itu. Tapi aktif sekali, dia keluarkan sedikit. Bayangkan gunung yang tidak pernah meletus, energi yang tersimpan di dalam itu besar sekali. Kalau sekali dia meletus itu energinya itu yang keluar semasa. Pada waktu aktivitas gunung berapi ini akan meletus gitu ya. Gempa yang terjadi namanya gempa vulkanik. Jadi akan ada gempa-gempa kecil-kecil yang menyebabkan kalau di sekitar kita sedang ada bangunan itu juga pasti akan rusak. Hanya begini, gempa vulkanik itu biasanya tidak akan sebesar gempa tektonik karena patahan lempeng. Jadi gempa vulkanik itu terjadi karena aktivitas gunung api. Tapi besarnya skala kegempaannya paling 3 skala Richter, 4 skala Richter, bergetar daerahnya kecil-kecil. Tidak terlalu besar, kecuali waktu itu meledak gitu ya. Mungkin akan besar, tapi area datarannya pun juga hanya sekitar gunung itu. Tidak akan terlalu besar. Ada apa juga kan? Enggak, Bu. Apa-apa. Jadi karena datarannya terlalu satu itu baru dataran gempanya akan dirasakan. Jadi yang ini gempa tektonik.
gempa seismik ini yang akan kita pelajari di mata kuliah kita ini. Kalau gempa vulkanik kita tidak akan banyak belajar. Gempa seismik akan kita banyak pelajari. Itu gempa yang pernah bergerakan lempeng di bawah ini kita ini. Jadi pergerakan lempeng ini di bawahnya kita. Teman-teman, kalau teman-teman lihat ini, lapisan ini lapisan bumi. Paling kita kalau penyelidikannya dalam 10 meter, 11 meter, dalam 20 meter, padahal dia dalam ini berkilo-kilometer ke dalam lempeng bumi kita. Dan lempeng bumi kita ini berada posisinya pada cairan magma yang ada di mantel tadi. Coba teman-teman kita lihat proses air nanti taruh kertas di atas air mendidihnya, dimasukin di situ. Kertasnya bergerak. Jadi teman-teman bayangkan lempeng kita itu di atas air mendidih. Kita ini ada di atas magma yang mendidih. Di sini neraka ya. Ada mantel, ada magma yang mendidih, dan magma itu menggerakkan lempeng yang ada di atas. Jadi lempeng ini bergerak. Jadi kita ini bergerak, kita ini berpindah posisinya kita. Hanya gerak-geraknya, arah pindahnya itu yang berbeda. Untuk orang-orang seismolog yang akan belajar itu, mereka memang belajar itu untuk memetakan gempa, untuk melihat arah pergerakannya. Orang-orang BMKG yang dari geoteknik, dari geologi itu mereka belajar itu. Bagaimana mereka melihat gerakan lempeng. Nah, kita teknik gempa ini bagaimana kita mengenali dan memahami gerakan lempeng untuk mendesain bangunan. Nah, kita tujuannya untuk kita mendesain struktur, infrastruktur. Kita nggak belajar bagaimana bergeraknya, karena kita harus paham bahwa tujuan kita itu adalah mendesain struktur, tapi kita harus ngerti gerakan yang terjadi di bawah kita. Jadi kalau teman-teman taruh kertas di atas air mendidih, kertas pasti akan bergerak. Pertanyaan selanjutnya, sambil teman-teman bayangkan ya, kalian bisa memprediksi arah gerakannya nggak dari kertas itu? Atau sesuatu mutar sembarangan? Kalau teman-teman taruh satu dua kertas atau 3 kertas di atas air mendidih, teman-teman ada coba tuh praktek sederhana itu di atas air mendidih, gerakannya akan seperti apa kira-kira? Halo guys. Kalau air itu mendidih, kemudian kita pasang 3 kertas gitu, anggap saja 3 lempeng bumi. Terus biarkan kertas itu bergerak mengikuti aliran itu. Kira-kira arahnya bagaimana? Kalian ada bergerak arah ini? Sembarang sih, Bu. Sembarang. Iya, betul, sembarang. Kita nggak bisa memprediksi arahnya gimana. Tergantung itu airnya berdiri kan. Kalau saya bilang tergantung apinya seberapa besar. Kompor itu kadang-kadang apinya bisanya kompornya kotornya jelek, apinya nggak rata kadang-kadang. Lebih besar di satu sisi. Semakin besar sisa daerah dengan daerah lain, perbedaan panas itu menyebabkan aliran, namanya aliran konveksi itu. Aliran konveksi dia mengalir dan arah alirannya itu bisa sembarang. Bisa nggak tabrakan? Jadi kertas itu akan saling bertabrakan, bisa? Teman-teman. Bisa, Bu. Bisa menjauh? Bisa bertabrakan. Saling mendekat. Bisa menjauh nggak? Bisa, Bu. Bisa saya geser? Bisa, Bu. Bisa. Segala hal bisa terjadi. Jadi bisa bergeser, bisa bertabrakan, bisa saling menjauhi. Dan itulah tipe-tipe gempa yang terjadi di dunia ini.
Jadi nanti gempa tabrakan saling mendekat, kemudian tabrakan namanya subduction, zona tabrakan, zona subduction. Kalau saling geser namanya sesar. Jadi saling bergeser. Satunya jalan sini, satunya jalan sana. Sama jalannya, ada di atas saja tanah. Nah, yang ini tanah kan utuh kan, kita nggak tahu kalau dua-duanya itu ternyata pisah. Kemudian satunya jalan ke sana, yang di sini, kemudian di atasnya udah kayak gini nih nasibnya. Jadi itu teman-teman bisa membayangkan apa yang terjadi itu hanya membayangkan air. Cuma air itu tidak datar, teman-teman. Ya kan? Dibatasi sisinya bahan panci itu. Tapi kalau gimana kita seperti apa? Kita dari datar. Atau hei, jawab dong. Bulat, Bu. Bulat. Bola. Bumi kita tuh bulat, hanya ada pangkat ujung-ujungnya itu. Karena bumi kita bulat, alirannya itu bisa jalan kemana-mana, bisa muter kemana-mana. Kalau tadi bilang panci itu ketika bumi datar aja, karena ada batasan di sekeliling pancinya itu. Tapi kalau apa namanya, bumi kita bulat, dia jalan terus. Ada batasan. Nah, makanya saya bilang tadi hazard, ancaman gempa bumi itu sesuatu yang pasti. Tapi bukan kemustahilan, tapi itu keniscayaan. Jadi karena itu sesuatu yang pasti dan itu pasti akan datang dan itu ada. Makanya kita jangan yang namanya bahwa bumi. Caranya orang yang bersahabat dengan baik dengan how to build, how to design and bagaimana kita mendesain dan membangun bangunan kita, infrastruktur kita itu aman dengan baik. Pertanyaan dasar yang muncul itu, boleh nggak kalau saya bangun bangunan di atas ini seharusnya? Boleh nggak bangunan di atas sini? Ini benar-benar nggak ini bangunan di sini? Benar ini ada jalan yang di sini. Size. Benar nggak? Boleh nggak membangun di sini? Saya ini semua cerita-cerita yang saya menyambung sama yang saya sambungkan. Bisa. Boleh nggak? Boleh. Menurut boleh. Boleh aja, Bu. Salah itu. Kalau ada patahan, nggak boleh. Kalau ada patahan, ada sesar, nggak boleh bangun di situ aturannya. Kalau tetap bilang boleh saja, itu namanya melawan Tuhan. Kenapa? Lawan hukum, Bu. Lawan hukum juga betul, melawan hukum. Makanya ada undang-undang agraria, ada undang-undang pertanahan, ada undang-undang, ada SNI mengenai gempa. Itu semuanya mengatur. Artinya apa? Mengatur mana boleh ada bangunan di mana tidak boleh ada bangunan. Harus area sekian kilometer paling tidak 3 kilometer dari sesar, gitu. Harus free, tidak boleh ada bangunan di situ. Biarin aja tidak di daerah terbuka. Jangan ada bangunan di situ. Nanti kita desain bangunan, bagaimana caranya kita desain kalau bangunan itu utara selatan, sekian kilo dari sesar, menghadap sesar, bagaimana cara desainnya, membelakangi sesar, bagaimana cara desainnya, itu ada semuanya. Gimana di kota peraturan kita ada semuanya. Jadi nanti kita berdasarkan peraturan desainnya. Jadi kalau dia berdekatan dengan sesar, nanti bangunannya itu melintang dengan sesar, itu bagaimana desainnya. Bangunannya sejajar sesar, itu bagaimana desainnya. Enggak di sesarnya, jauh agak, misalnya 3 kilo dari sesar atau 4 kilo dari sesar, tapi dia sejajar dengan sesar. Kira-kira kemungkinan pergerakan yang terjadi pada gedung itu seperti apa kalau ada gempa? Itu bagaimana desainnya? Itu makanya harus belajar memahami itu semuanya untuk kita bisa pahami. Dan itu juga fungsinya peta. Makanya nanti teman-teman lihat kita akan berteman dengan namanya peta gempa, peta ancaman gempa, seismic hazard map. Jadi peta ancaman gempa itu akan
selalu jadi teman kita untuk kita mendesain bangunan. Saya untuk kita mendesain bangunan, peta ancaman panik itu digunakan oleh pemerintah untuk menentukan area-area tata lahan yang diizinkan untuk bangunan di daerah perkotaan, di area terbuka hijau, di sini persawahan, dan boleh dibangun jalan lewat sini. Kalau jalan makanya ada survei. Di jalan-jalan raya itu selalu ada survei pendahuluan, ada selalu ada survei awal yang jalan. Bisa nggak jalan lewat situ? Kemudian di jalan jembatan, bisa nggak jembatan itu lewat situ? Selalu ada survei termasuk topografi, termasuk survei kerapaannya. Oke tidak? Kalau melewatkan situ, kalau udah oke dipindah jalurnya, jangan paksa bangun jalan yang lewat sesar. Biasanya kayak begini. Nah, masalahnya orang-orang mau buat PA itu ada yang terpetakan dengan jelas dan ada yang tidak. Kayak misalnya namanya surface trace yang no-fault, jadi patahan yang dikenal, patahan yang bisa diidentifikasi. Ini ada patahan bisa diidentifikasi siapa yang bertugas identifikasi orang yang belajar tentang gempa. Memang mereka yang bertugas identifikasi, mereka yang bertugas buat peta. Kita institusi ini nanti kita memanfaatkan peta yang mereka buat. Jadi kita memanfaatkan peta yang sudah ada. Tapi siapa sih orang-orang yang peneliti apa? Orang-orang biologi, orang-orang seismologi, itu mereka yang meneliti ini. Nah, ada yang surface trace atau no-fault, patahan yang ada di permukaan yang diketahui, tapi juga ada hidden fault. Ada patahan yang tersembunyi, yang tidak dikenal. Makanya penelitian itu langsung terus untuk mencari ada nggak patahan yang tidak dikenal atau ada patahan yang belum diketahui. Kalau teman-teman nanti sekali-kali dia skripsinya sih apa namanya? Chelsea, ya, Ricky, biar Anda, Berlin, itu mereka mengenai efek visual klinik untuk bangunan ada apa? Kalau teman-teman nanti lihat di perubahan peta gempa, di situ juga dijelaskan mengenai perubahan peta gempanya. Jadi peta yang sekarang kita pakai untuk perencanaan sekarang untuk pengetahuan aja, for your information terlebih dahulu. Kalau kita mau desain bangunan sekarang kita pakai peta gempa tahun 2017. Jadi peta gempa tahun 2017 keluarnya, kemudian SNI-nya tahun 2019 sekarang. Nah sebelumnya peta gempa yang sebelumnya itu 2010. Jadi peta gempa 2010, SNI-nya tahun 2012. Jadi pakai SNI 1726 2012 untuk menghitung gempa-gempanya berdasarkan peta gempa tahun 2010. Itu yang previous peraturan sebelumnya. Yang peraturannya sekarang SNI 1726 2019 berdasarkan peta gempa tahun 2017. Dari peta gempa 2010 ke peta gempa 2017 itu sekarang banyak bukan sesar baru. Jadi kita 280 sampai 300 sesar terpetakan di Indonesia. Jadi semakin peneliti di bidang gempa semakin banyak sesar yang akan jadi no-fault, sesar yang terpetakan dan dikenal dan diketahui. Tapi di bawah kita yang hidden fault itu masih banyak. Yang no-fault ini yang digunakan untuk membuat peraturan pemerintah, yang digunakan untuk membuat peraturan untuk menentukan fungsi tata guna lahan. Kalau teman-teman lihat gambar di sini gambar kota, kelihatan ya gambar kota. Gambar kotanya nggak boleh lewat di sini. Jadi kotanya dibangun di sebelah patahan, bukan lewat di patahan. Ini ada patahan yang dikenal, ini ada patahan yang dikenal. Tapi efek patahan di sini terhadap kota ini akan jauh lebih besar daripada efek patahan yang ada di sini. Karena patahan di sini kalau bergetar, dia akan karena patahannya lebih dekat ke kota ini, dia akan memberi dampak pada kota ini. Misalnya patahan di sini juga bergetar, mungkin getarannya di sini lebih besar, tapi karena jaraknya jauh ke kota ini, getaran yang dirasakan ke kota ini pasti akan berbeda. Jadi kita akan belajar juga cepat-cepat tambahnya sampai ke sini, dipengaruhi oleh medianya. Tanahnya siapa tuh yang di sini? Dia mempercepat tambahannya atau memperlambat
dia memperbesar getarannya atau memperkecil, dia akan mengamplifikasi getaran gempa atau mengamplifikasi. Jadi memperkecil getaran atau memperbesar getarannya. Getarannya di sini gede, tapi karena media tanahnya dia bisa meredam. Hasilnya kota ini kecil. Tapi karena media tanahnya dia tidak bisa meredam, makanya kita buat malah memperbesar getaran. Yang dirasakan kota ini besar sekali, dan itu yang terjadi di Klaten. Benar gempa Jogja. Jadi gempanya di Bantul, tapi dia merambat-rambatannya bukan tambah pelan, semakin sampai jumlah semakin kencang. Yang terjadi seperti itu. Jadi getarannya itu semakin besar. Makanya itu kota Jogja hanya udah jalur lewatnya gempa. Paling besar terjadi getaran terbesar terjadi di Klaten. Padahal Klaten itu ujung matahari. Karena bahayanya di Jogja itu sepanjang arahan itu kota. Jadi sepanjang arahannya saya opak ada bangunan semuanya. Yang terjadi itu banyak nggak terlalu besar, tapi yang meninggal banyak banyak. Karena apa? Sepanjang patahan itu ada gedungnya. Sepanjang patahan itu ada gedungnya. Dan itu akibatnya. Makanya itu tadi bilang jangan buat bangunan di sesar. Di Jogja ini udah terlanjur. Kotanya kecil, penduduknya banyak sekali. Kota pelajar, orang-orang dari luar daerah datang ke Jogja semuanya, kos-kos lagi makin menjamur. Sekarang bukan cuma kos-kosan, apartemen. Apartemen semakin banyak kan? Dan kita berada di jalur, berada di sesar. Nah itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi kita memahami teknik baik dari banyak sisi. Ini tahan-tahan foto tahan-tahan ya teman-teman, ini sesar. Ini sesar. Kalau di sini teman-teman lihat bentuknya nggak sama. Ini ketinggian alamnya beda. Biasanya kalau bentuknya melengkung seperti ini zona subduction, tabrakan. Kalau sangat datar, tapi tertinggal jelas patahannya, ini biasanya sesar, geser nanti. Jadi kita belajar tipe-tipenya di geologi kempaannya. Jadi sesar. Ini zona patahan yang teridentifikasi dan bisa dimonitor. Kalau di Jogja teman-teman lihat itu di lava bantal, di tebing breksi, Candi Ijo, teman-teman lihat itu tuh di daerah lewatan itu, daerah sesarnya sekitar situ. Sekali jalan gitu, lihat di area. Ini subduction-nya kelihatan, zona subduction-nya. Kalau ini sesar, patahan. Kalau ini zona subduction. Di foto itu kelihatan kali. Ini masuk. Ini kalau ini masuk di bawahnya, ini di atasnya. Ini dua lempeng yang berbeda. Lempeng yang sebelah kiri dengan kanan dua lempeng yang berbeda. Tapi karena tadi yang kita masuk konsep bawahnya, lempeng ini tabrakan, tabrakan. Dan sekarang saling menunjam. Yang terjadi di Pantai Barat Sumatera. Apa di Pantai Barat Sumatera itu terjadinya di dasar laut. Jadi nggak kelihatan. Di Amerika, ini foto-foto ini di Amerika. Di Amerika itu ada di darat. Jadi yang saling menjadi itu di darat. Jadi bisa meneliti dengan baik. Karena terlihat nyata. Kalau di Indonesia, zona subduction yang terjadi seperti ini terjadi di dasar laut. Pantai Barat Sumatera itu tengah-tengahnya kayak begini. Kalau harus ahli gempanya harus menyelam kalau mau melihat yang nyatanya. Jadi sesar tingginya nggak sama. Saya nggak pernah dapat foto atau cari lagi di Palu kemarin gempa di Palu 2014 itu ada rumah yang dibangun di atas sesar. Rumahnya tengah, tadi kan gambar model ya, ini benar-benar tayangnya gitu. Dan bentuknya satu di bawah. Itu kalau tidak salah dari daerah Rawa itu. Jadi memang bahaya sekali yang sesar.
Jadi ini ada vaulted block, jadi blok yang terangkat ke atas, patahan yang terangkat ke atas. Kemudian ada yang patahan yang turun ke bawah. Jadi kayak gini patahan yang terangkat ke atas. Ini ada patahan yang turun ke bawah. Siapakah orang-orang yang ada di Pugali? Ya seismolog, orang yang meneliti gempa. Kalau kita menelitinya di lab, kita menelitinya di bangunan bukti, kita menelitinya di jalan jembatan, mereka penelitian panas-panasan, mencari sesar, mencari patahan, meneliti sesar, meneliti patahan. Jadi ini ada yang terangkat ke atas, ada yang turun ke bawah. Ini normal fault, patahan datang sejajar. Dan di Amerika banyak terlihat dan ada di darat. Pikalnya seperti ini bentuknya kalau gambar. Jadi ini ada patahan, ada semen yang turun ke bawah. Kalau ini di laut, ini muka lautnya, ini laut di atas. Ini di dasar laut. Oceanic crust, patahan yang ada di dasar laut. Yang biru-biru lautnya, air gitu kan. Kita lihat permukaan airnya di sea levelnya, kita lihat. Kita tidak tahu apa yang ada di bawahnya. Ada gunung di dasar laut yang bisa keluar. Krakatau itu muncul Krakatau, kemudian ada Krakataunya, ada patahan di laut, ada ocean British di sini. Jadi yang terjadi di bawah bumi kita itu harus kita kenali. Itu bagian dari ilmu yang akan terjadi di sini. Kita tidak akan banyak membahas gempanya memang yang di bawahnya. Tapi bagaimana teknik kita mengendalikan gempa itu kepada infrastruktur kita, itu materi kita. Tapi tetap nanti di awal-awal, di awal kita belajar mengenai gempa. Kita akan memahami mengenai gempanya terlebih dahulu, baru nanti kita belajar bagaimana untuk bangunan klima kita. Ini beraliran apa? Ini erupsi, tidak ada apa-apa. Erupsi ini bisa memicu gempa vulkanik, tetapi bisa juga gempa tektonik yang terjadi memicu aktivitas vulkanik yang ada. Saya bisa cerita banyak gempa Jogja, karena waktu itu kita ada di Jogja sih, kita merasakan. Waktu itu tuh Gunung Merapi itu bergetar terus. Jadi waktu gempa Jogja itu Gunung Merapi itu statusnya meningkat. Jadi menjadi siaga. Gunungnya itu sering sekali awan panas itu bolak-balik keluar awan panas. Jadi waktu gempa Jogja terjadi pagi-pagi jam 6 pagi waktu itu, ibu lagi ribet penyiapin anak-anak sekolah, ada masih air, tiba-tiba ada gempa besar. Saya sendiri kira-kira nama Gunung Merapi meletus besar. Saya tidak dikira bahwa itu saya ya oke tidak. Tapi yang ada di otak saya itu waktu itu Gunung Merapi meletus besar. Tapi ternyata bukan Gunung Merapi yang meletus, tapi saya kayak ombak yang bergerak. Tahu setelah ada berita dan semua listrik mati, tidak ada TV, ada listrik mati, telepon mati, seluler mati, kita tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Di Jogja ini jadi kayak kota terisolasi waktu itu. Tetapi kita nggak apa-apa. Tahunnya itu setelah listriknya nyala lagi 2 hari kemudian baru tahu kok itu sesar ombak yang bergerak. Tapi teman-teman, yang saya sarankan adalah aktivitas gunung api itu juga ada orangnya. Saling mempengaruhi dengan aktivitas tektonik yang ada. Jadi biasanya itu dekat-dekatan itu. Jadi kalau kita gunung-gunung sering meletus, itu orangnya ada situ makin banyak. Kalau magmanya banyak, dia menggerakkan lempeng di atasnya. Kalau lempeng di atasnya terlalu dekat, dia bertumbuh, dia tidak akan ada tektonik yang terjadi. Makanya itu jadi logikanya hukum alamnya itu seperti itu. Karena di bawahnya ini menyatu, magma di bawahnya menyatu. Di bawah lempeng dengan bawah gunung api itu yang sama ya, maknanya yaitu hanya apa namanya mekanisme keluarnya beda. Yang ini keluar ada jalannya, ada jalan yang keluar. Kalau dua lempeng itu ada jalan yang keluar, tapi dia ada jalannya, dia menggerakkan lempeng yang tabrakan atau lempeng yang saling bergeser. Nah itu yang terjadi.
Ini Indonesia major volcanoes, gunung api besar di Indonesia, karena tadi saya bilang di awal Indonesia itu ring of fire. Ini dari USGS. USGS itu United States Geological Survey. Jadi kayak BMKG-nya yang di Amerika, tapi dia memetakan juga di Indonesia karena ring of fire. Jadi dari USGS. Teman-teman lihat deretan gunung api ini berjajaran dengan lempeng utama. Jadi kalau kita bicara sesar patahan utamanya major fault di Indonesia, lempeng dari itu ada di sini. Ini lempeng besar Indonesia, patahan Indonesia ada di sini. Terus di sini dari Filipina di sini, dari Filipina di sini. Jadi tempat-tempat gunung api ini pas jalan sama lempeng. Bayangkan saya kereta api pasti jalan sama jalan raya dari jalurnya. Jadi jalur gempanya kita itu ya jalur gunung berapinya kita. Ya, karena memang itu malam-malamnya seperti itu. Teman-teman di Kalimantan ada gunung api? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Gempanya di sana? Tidak, Bu. Tidak. Paling kecil. Jadi daerah Indonesia yang paling aman terhadap gempa itu Kalimantan. Di Singapura ini gempanya besar? Tidak. Di Singapura nggak pernah bisa bangunan tahan gempa. Bangunan mereka biasa. Kayak saja 1, saja 2 itu, saja 1 aja. Itu cukup untuk bangunan di Singapura. Bukan juga cukup untuk bangunan di Singapura. Di Kalimantan cukup. Di India cukup. Tidak, Bu. Sangat tidak cukup. Di Aceh cukup. Di Padang, di Bengkulu, di Mentawai, di Jogja. Nggak cukup. Dan mayoritas di Indonesia itu tidak seperti itu. Makanya nanti ada BC3 dan BC3 yang berbicara struktur bangunan di daerah rawan gempa. Jadi nggak cukup. Bisa hanya seperti itu. Tapi kalau di daerah-daerah yang tidak rawan gempa, ilmu kalian kemarin di BC1 kalau kalian sudah bisa mengerjakan itu dengan baik, cukup untuk bisa bangunan baja. Sudah cukup bisa gambar. Sudah bisa cari duit bisa bilang. BC1, 2 itu cukup. Tong 2 bisa cukup. Tapi pada lagunya, kalau kamu bangun di Singapura atau kamu bangun di Kalimantan, udah oke lah. Tapi kalau di Jogja, kamu ngurus PMB, izin mendirikan bangunan di Jogja, dengan kebutuhan kebutuhan diterima, tidak mungkin diterima. Di Jakarta, kamu itu untuk bangunan itu apa? Bisa pakai faktor 2 diterima, tidak akan diterima. Kenapa tidak diterima? Karena di situ daerah rawan gempa. Teman-teman harus tahu prosedur perencanaan bangunan di daerah rawan padat dan menerapkan itu di aplikasi perencanaannya. Nanti ada namanya TABD, ahli bangunan gedung yang akan menilai rencana struktur teman-teman sebelum IPMB-nya dikeluarkan. Dan tugasnya TABD mereview. Jadi kalau sudah tidak sesuai dengan kode dan sesuai dengan SNI gempa, coret. Tidak boleh dibangun. Soal di sini. Boleh. Jadi berbeda-beda teman-teman di Kalimantan, kalian tidak harus ribet-ribet menghitung struktur bangunan tahan di sana. Karena memang daerah gempanya kecil. Aman. Memang. Tapi kalau kalian di Nias, kalian di Aceh, kalian kerja di Padang, kerja di Jakarta, kerja di Jogja, sepanjang Pulau Jawa, bahkan sampai ke Nusa Tenggara, ini orang Sumba, orang Timor, orang Alang, orang Bali yang kecil-kecil gunungnya banyak, saudara-saudara, dan gempanya gede. Jadi ini memang sudah jalurnya. Jadi saya tadi bilang kita hidup bersahabat dengan alam. Orang Indonesia kan, mau kemana kita? Ya udah kita tinggal di sini. Kita mau rame-rame pindah di Kalimantan. Itu alasannya kenapa Pak Jokowi membuat kotanya akan dipindahkan ke Kalimantan. Bukan tempat buang anak. Iya kan? Karena di situ lokasi yang aman, seandainya sesuatu terjadi tempat-tempat lain di Indonesia, pemerintahan Indonesia tidak bisa berjalan karena pemerintahan Indonesia berada di lokasi yang aman. Sebenarnya saya itu strategis itu jelas.
tapi ya banyak yang mengalihkan isunya ya masalah yang mengalihkan isunya yang utama ikut-ikut saja. Ini kata seismik, teman-teman lihat tadi kata volcano, peta gunung api, ini peta gempanya. Sinkron nggak dengan peta gunung apinya tadi? Sinkron. Jadi daerah yang merah-merah ini yang ini titik-titik merah ini adalah titik-titik asap gempa yang pernah terjadi. Ini warna merah-merahnya kecil berarti gempa yang merahnya besar, merahnya paling besar gempanya yang paling gede. Jadi skala gempanya berbeda. Jadi intensitasnya juga berbeda, skala gempa yang terjadi berbeda. Terus seberapa sering gempa itu terjadi. Nah ini hasil dari seismolog yang akan kita manfaatkan. Jadi peta ini daerah gempanya itu di sini nih, daerah gempa Indonesia. Kecuali Kalimantan, dia yang di pantai timur Sumatera yang selamat. Pantai timur Sumatera itu baik-baik saja. Orang-orang Riau, Kepri, Bangka Belitung, nama itu. Baik-baik. Teman-teman lihat itu ya. Kalimantan itu semuanya hampir mayoritas COVID. Sumatera separuh, pantai barat itu yang bahaya. Yang di pantai timur baik-baik saja. Jawa, kalau lihat kita di Jogja di pantai selatan. Ya sudah, jadi mari saja kita memang ada di daerah ini sekarang kita hidup di sini, ini mari saja. Ini gempa yang terpetakan ini hanya sampai tahun 2009 ya tadi ya. Ini di Aceh, ini di Nias, ini di Padang, di Tasik, jadi Jogja. Teman-teman lihat jumlah Jogja paling kecil loh. Kenapa kok Jogja besar? Ya Aceh itu 9,2 itu sudah kita nggak bisa bilang apa itu sudah apa namanya wah secara Tuhan itu kita sudah susah ya mau bilang gimana. Ya besar banyak 8,6 di Padang 7,6 di Tasik 7,4 di Jawa Barat di Jogja 6,3. Tapi kenapa itu di Jogja korban jiwanya banyak dan kerugiannya banyak karena Jogja itu padat penduduknya. Jadi gempa itu besar jadi tapi di tempat kosong tanah kosong yang akan mengalami korban jiwa banyak. Tidak banyak bangunan ya tidak akan mengalami jiwa banyak. Tapi di Jogja itu karena kotanya padat penduduk, bangunannya mepet-mepet, gempanya tidak terlalu besar. Tapi itu gempa dangkal dan waktu itu kalau tipenya gempa Jaya itu dia bergetar lama 59 detik begitu tetap. Jadi ada yang getarnya itu periodenya itu kan pendek, kecil. Tapi kalau di Jogja itu periode getarnya lama, makanya dia merontok sampai badan. Hampir 1 menit juga kita nggak berhenti sampai Jogja itu. Makanya itu banyak bangunan yang kalau kita rasakan gempa sebentar sampai sedikit kan, nggak lama. Nah waktu di Jogja itu 59 detik itu nggak terus nggak berhenti. Jadi gempa-gempa itu tidak terlalu besar, getarannya nggak habis-habis. Itu ya bahaya. Makanya nanti kalau kita belajar yang dinamik, yang teknis teori analisis, tapi bisa di sini nanti di analisis dari struktur sampai depan ya. Yang teknis teori analisis di situ teman-teman akan belajar model-model getaran yang bermacam-macam itu bagaimana caranya teman-teman mengimplementasikan. Kalau getarannya pelan tapi lama, tori dia sebentar. Nah itu kan dinamik itu seperti apa efek bangunan gedung. Ini apa ini bahan ini masih peta gempa yang lama, nanti saya tunjukkan peta gempa yang baru. Ini sejarah, ini sejarahnya, sejarah kegempaan yang pernah terjadi di Indonesia. Karena namanya sejarah itu berarti ada bukti ditulis dan ada otentiknya ya dan tercatat gitu ya. Saya pernah tinggal di Palu selama 3 tahun. Di sana tuh namanya tanah runtuh. Daerah tanah runtuh itu matematik namanya tanah runtuh karena memang di situ tanah runtuh. Saya di sini sebelumnya. Tapi manusia sudah lupa. Indonesia ini kan tempat lupa kan. Setelah sekian puluh tahun, sekian peristiwa gempa itu dilupakan. Bahkan gempa 2018 kemarin itu terjadi lagi dan tanah runtuh lagi. Jadi memang di situ tuh sudah ada bukti otentik sejarah bahwa di situ pernah ada gempa besar dan runtuhan. Tapi kemudian di situ bangunan lagi dan kemudian
karena ini baik-baik saja ya, akhirnya kembali lagi. Jadi jangan lupa sejarah. Jadi sejarah gempa ini nanti digunakan oleh ahli-ahli seismolog untuk mengenal ulang gempa. Makanya tadi saya bilang di awal tadi ada probabilistik kejadian gempa. Seberapa persen sih kemungkinan kejadian gempa? Itu makanya umur bangunan kenapa dihitung 50 tahun? Alasannya kenapa 50 tahun itu semuanya ada alasannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan catatan sejarah. Itu nanti akan menghitung berapa probabilistik gempa yang akan terjadi. Ini tsunami, dampak tsunami, wilayah yang terdampak tsunami di Indonesia. Yang kemungkinan terjadi tsunami, saya selalu ada early warning system dan ada peringatan dini tsunami. Kalau itu mungkin tsunami dari daerah sini, daerah sini, yang mungkin daerah tsunami mungkin tsunami. Jadi selalu peta ini dengan peta gempanya selalu sih memang city itu. Jadi kita melihat semuanya ini di Kalimantan, di Pantai Timur Sumatera itu aman. Tempat paling aman di Indonesia. Tapi jangan sama semuanya, rame ke sana. Saya mau tunjukkan satu lagi sebelum berakhir, ini mengantarkan lainnya sudah selesai. Ini ada gambar peta barat dan perspektif atas. Oke. Teman-teman, ini adalah software yang diterbitkan oleh Puskim. Dan ini software terbaru, ini Puskim PUPR. Teman-teman lihat ini 2019-2020. Nah, saya pakai software ini, ini untuk saya pakai untuk desain bangunan. Untuk saya mendapatkan berapa besarnya gaya gempa. Untuk saya menghitung bangunan. Dan teman-teman juga akan belajar itu nanti di semester ini di mata kuliah ini di semester ini. Gimana besarnya gaya gempa yang akan jatuh di bangunan itu akan kita hitung menggunakan alat bantu ini software dari Puskim. Tapi di sini nanti kita masukkan di GPS lokasinya. Kita tentukan tangannya, kita masukin di GPS lokasinya, nanti kita akan menghitung. Tapi saya mau tunjukkan ini namanya peta background acceleration, kecepatan puncak batuan dasar. Ini peta yang terbaru. Ini tadi saya bilang SRI 2019 berdasarkan peta gempa tahun 2017. Ini adalah peta gempa yang terbaru. Jadi kalau teman-teman lihat ini di sini dikasih warna. Ada yang sekarang itu gradasi warnanya beda-beda. Jadi berapa kali di sini? Itu percepatan gravitasi bumi. Jadi kalau 0,1 sampai 0,5 berarti dasarnya percepatan yang terjadi di batuan dasar daerah yang warnanya biru-biru ini, yang ini itu ya antara 0,1 sampai 0,15 kali 9,81 meter per detik kuadrat. Jadi itu adalah percepatan gravitasi bumi. Nah ini adalah program dari ahli gempa. Nah kita akan manfaatkan ini nanti untuk perencanaan. Jadi kita tahu berapa percepatan batuan puncak batuan dasar dan nanti kita belajar beberapa kata-kata puncak di muka tanah di atas batuan. Di sini ada MCR itu maximum consideration earthquake. Jadi gempa yang dipertimbangkan gempa maksimum ini dipertimbangkan. Makanya itu tadi bilang ulang gempa. Perlu bisa jadi gempa besar berapa gempa besar yang terjadi di daerah itu. Makanya yang dihitung itu maximum consideration earthquake-nya. Kemudian ini namanya nanti peta SS short period pendek. Jadi beda dengan peta yang tadi di PowerPoint-nya Pak Haji yang dibaca Haji tadi saya pakai PowerPoint-nya Pak Haji. Beda dengan PowerPoint-nya Pak Haji tadi. Itu peta yang lama, itu peta 2000. Bukan 2002 sebelumnya lagi itu. Peta yang lama ini yang terbaru. Jadi ini teman-teman lihat yang warnanya semakin coklat itu semakin besar. Dan di pada Sumatera ini ada coklat, ada ungu. Di sini juga ungu. Ini 2 kali sampai 2,5 kali dari percepatan gravitasi bumi. Ini untuk periode pendek SS. Short period itu 0,2 detik. Nanti kita belajar itu apa. Ini ada lagi, saya cuma menunjukkan konsistensi ini aja. Jadi warnanya coklat, yang warnanya gelap itu yang gembanya gede. Ini yang periode 1 detik. Yang periode 0,2 detik. Kalian lihat. Ini ada yang ini. Putus-putusnya area dengan konstan. Ini sudah percepatan spektrum responnya konstan. Sekitar 80% dari percepatan gravitasi bumi (PJG). Kalian lihat yang sudah sama di sini.
Ini umur periode 1 detik. Kemudian ada periode panjang. Ini telom. Berapa detik kemungkinan getaran ini terjadi di situ. Jadi yang hijau-hijau ini sampai 20 detik periode panjangnya. Getaran maksimum yang terjadi. Berapa lama? Periodenya itu berapa lama? Kalau ulangnya itu berapa lama? Waktu getaran gempa terjadi. Jadi sekarang itu kita memanfaatkan teknologi dan kita manfaatkan software ini untuk teman-teman anak-anak ini nanti share semuanya ya kasih ke teman-teman. Tetapi di kuliah pertama ini kita belajar dulu, kita kenal dulu apa yang akan berapa jadi di kuliah ini. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada, Bu. Jelas. Bu. Oke. Saya suka sekali dengan yang namanya tugas ya teman-teman. Teman-teman sudah mengenal saya ya, sudah kenal saya dengan teknologi betul ya kan? Apa? Angkat tangan apa? Itu Bu, software-nya itu kita cari sendiri atau gimana Bu? Saya searching di Google aja. Oke. Searching Google software Kim yang 2019-2020. Tapi kita pengennya nanti Mas ya. Kalau ketika kita pakai, kita mau ngitung gaya gempa yang akan jatuh ke bangunan gedung. Sekarang kita masih belum pakai. Sekarang kita masih belajar gempanya dulu kan. Saya bilang di awal kita belajar gempanya dulu. Menghitung gaya gempa yang akan jatuh ke bangunan gedungnya nanti kita belajar belakang. Tapi awal kita akan belajar gempanya dulu dan bagaimana kerusakan mekanisme, kerusakan bangunan waktu terjadi gempa. Dulu kita mau belajar. Tapi bagaimana menghitung gempa dan berapa besarnya gaya gempanya nanti setelah kita tes. Tapi nanti kita lihat. Teman-teman yang saya bilang dari potong tadi saya tuh suka tes. Ini mungkin Pak Haji nggak seperti itu ya, saya nggak tahu nanti kalau kembali ke Pak Haji lagi ya, Pak Haji lanjutkan sama saya selama saya tetap seperti yang teman-teman sudah kenal di mata kuliah ya silakan teman-teman kerjakan tes. Tadi saya sudah minta teman-teman untuk join di Google Classroom. Sudah join atau belum? Sudah, Bu. Oke, sudah join di Google Classroom. Nilai tugas itu tetap ambil peran yang besar, tetap ambil peran 40% dari nilai dan kehadiran dan keaktifan kalian itu 10%. Jadi teman-teman itu 50% itu sudah pasti C. Jadi nggak perlu remedi sebenarnya. Tapi yang kenyataannya banyak yang tugasnya bolong-bolong tidak dikerjakan. Karena ini kuliah pertama, ya saya kasih ingatkan dulu jangan sampai tugasnya bolong-bolong. Supaya apa? Supaya nggak usah harus seperti kalian mencari nilai lagi dengan cara-cara yang lain. Padahal kalian sebenarnya asal kalian mengikuti kuliahan ini dengan baik, tugas-tugasnya dikerjakan, nilainya sudah pasti C. Mau ke B, mau ke A, nanti TTS sama TAS-nya. Jadi TTS-nya bagusin, TAS-nya bagusin, itu nilainya pasti akan naik ke atas ya. Itu yang saya sampaikan waktu kuliah teknologi beton kemarin di 31 sudah sama. Seminggu ini nanti kalian akan 3 kali setiap itu ketemu sama saya ya. Ada di mata kuliah model besok ketemu lagi kita teori model karena angkatannya sama ya kan. Terus nanti ketemu lagi di tahun 2. Jadi itu tetap sama semuanya. Jadi nilai tes itu akan ambil peran besar buat nilai kalian. Silakan rajin kumpul tugas. Nah hari ini kita kuliah pertama, tugas pertama. Oke. Tugas pertama teman-teman sudah clear ya. Materi akan saya kirim teman-teman sebentar lagi di sini di Google Classroom. Silahkan teman-teman buat review kuliah kita hari ini 2 halaman saja. Jelas tugasnya? Jelas Bu. Buat review penjelasan saya hari ini. Nanti poin-poinnya saya kirim ke teman-teman berdasarkan poin-poin itu teman-teman bisa menulis. Ya, ada pertanyaan? Gimana? Pulangnya kapan Bu? Ya boleh, 1 minggu boleh. Baik Bu. Ketemu hari ini, nanti malam jam 12. Oh, ini langsung nanti jam 12 ya nggak apa-apa. Minggu aja, Bu. Aja Bu, banyak.
ditulis tangan jangan diketik kalian coba copy paste lagi teman-teman ya. Baik Bu. Ya. Karena waktu teman-teman nulis tangan, teman-teman akan belajar 2 kali. Pikir sambil kalian nulis. Kemarin Pak Jonan jelaskan itu waktu di makrab di CPDOT ya. Jadi teman-teman kerjakan ditulis tangan aja supaya nggak copy paste dari teman-teman yang lain. Kumpul karena kita kuliahnya hari Senin dari hari Minggu jam 12 malam. Baik Bu. Baik Bu. Saya siapkan ke partai di Bapak Classroom. Baik. Oke. Begitu tidak ada pertanyaan lagi. Sama-sama sudah pertanyaan. Absen ya Bu. Absennya sudah dibuka dari tadi. Dari Saya selalu buka. Perhatikan juga ya, saya selalu buka absen untuk pas awal kuliah. Dan saya tidak tutup sampai selesai kuliah. Jadi banyak kalian kuliah, apa yang kalian bisa. Jadi kalau yang lain itu 15 menit itu saya nggak tutup sampai selesai kuliah. Bisa teman-teman boleh selesai semuanya. Saya tutup. Jadi silakan diserahkan yang belum. Baik Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu.